Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahdo. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati seluruh kader Ansor Banser yang ada di Nusantara pastinya, tapi pada malam hari ini terkhusus yang saya hormati sahabat Sunarto. Assalamualaikum sahabat Sunarto. Salam warahmatullah. Gimana kabarnya sahabat? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya, sahabat, pada kesempatan malam hari ini tentunya saya akan mengulik tentang bagaimana perjalanan sahabat Sunarto yang telah melakukan napak tilas dengan berjalan kaki, menapaki jejak Wali Songo dari Jakarta Barat menuju kota Cirebon. Sangat sangat istimewa. Tentunya ini membanggakan buat kami semua kader Jakarta Barat. Ada satu kader di Jakarta Barat yang melakukan ritual itu, tentunya pasti ada maksud dan tujuannya. Makanya kita di sini akan mengupas tuntas apa tujuannya beliau melakukan long march atau melakukan perjalanan kaki dari Jakarta Barat, ujung Jakarta ya, sampai dengan kota Cirebon. Ya, sahabat, izin, ini pertama saya mau tanya, sahabat Sunarto itu aslinya orang mana? Itu pertanyaan dari mulai Bekasi sampai Cirebon, dan Enggak, maksudnya kelahiran. iya. Jadi semua yang tanya itu semua asli dari mana? Nah, Kalau saya jawab asli bingung juga. Jadi kalau silsilah saya jelas. Sunarto bin Nasro asal dari Slawi. oh Selawi, Kalau saya sendiri lahiran Jakarta. saya di Jakarta. Ya, ibu lahiran Jakarta. Tapi nenek semua dari Jawa. Ada yang Lombok, ada yang Purworejo. Jadi asli nggak ada aslinya kayaknya sih. Imitasi. Berarti KW semua. Iya, KW. Tapi silsilah jelas. Slawi. Nih sahabat, ini Siap. kita semua nih pengen mengenal lebih dekat tentang sahabat Sunarto itu di dalam Banser itu. Mulai ikut diklat SAR itu tahun berapa? Dan Saya dimulai 1 tahun saya di NU di kepengurusan, terus saya tergerak hatinya, ada kabar, ada pendaftaran, saya pengen jadi banser lah, kelihatannya keren gitu, langsung hati. Tahun 2000 mungkin baru setahun ya, 2002 diklat yang di mana tuh, dan yang di diklat Akbar diklat SAR Akbar itu di Pondok Gede. di Pondok Gede. Oh Iya, siap. Kebetulan saya sebagai danlaknya. Cuman karena banyaknya peserta, 1.000 peserta, jadi terus terang saya sebagai danlak tidak memperhatikan satu persatu, karena kalau saya perhatikan satu persatu peserta bisa dari hari Jumat sampai Senin belum selesai. izin dan Siap. banser kan pernah jaga banyak lah, kayak teman kita, apa, sahabat kita, dan Ahya, dan Ucip itu ketemu kita langsung di Pondok Gede, langsung di tempat diklat. Dia bingung, PRT ada di sini. Nah, Saya bilang, emang kenapa? Daftarnya sama siapa? Saya bilang, ini kok nggak bilang-bilang saya. Dia pada bingung. iya. Itu. Jadi Dan Ahyar ini sebagai Kasat Poryon Banser Cengkareng. Dan beliau ini berdomisili kebetulan di wilayah Cengkareng. Beliau mendaftarkan diri sebagai Banser tapi tanpa rekomendasi dari siapapun, ujuk-ujuk dengan semangat bahwa beliau ini ingin masuk menjadi kader Banser, gitu kan. Memang perlu kita akui, terkadang kalau masyarakat umum pengen ikut Banser, pelatihan Banser, terkadang bingung mau kemana kan gitu. Kecuali sih warga Nahdien gitu kan yang notabene aktif di dalam organisasi NU, mungkin tahu link-linknya.
Tapi bagi masyarakat umum terkadang masih bingung kemana nih mau gabung bersama Banser. Tapi alhamdulillah sahabat Sunarto ini sudah lulus dalam pelatihan di Kelas Akbar yang diselenggarakan oleh Satkorwil DKI Jakarta waktu itu bulan Oktober kalau nggak salah di Pondok Gede ya. Yang pesertanya membludak. Ya sahabat, ini terkait dengan napak tilas nih. Saya mau tanya. Awalnya punya niat untuk longmas atau jalan kaki dari DKI Jakarta menuju Kota Serpong itu niat awalnya seperti apa? Jadi sahabat-sahabat di sini atau Banser seluruh dunia ini pengen tahu. Boleh saya jawab langsung? Monggo, harus dijawab. Jadi begini, saya secara pribadi ya, memang saya mau tes badan saya nih, masih kuat enggak? Izin. Ya, ini sahabat Sunarto itu mau tanya, umurnya berapa sekarang? Baru 54. Oh, baru 54 sahabat, jadi nggak beda jauh dengan saya. Kalau saya 45, beliau 54. Iya. Siap, lanjut. Jadi begini, dalam diri saya pengen ngetes badan saya kuat enggak nih. Kita jalan ke sana. Tadinya rencana mau naik sepeda. Cuman saya bilang naik sepeda mah ya kurang menantang juga, apalagi sepeda bagus, takutnya malah ada yang mau sepeda saya kan bahaya. Jadi orangnya nggak mau, sepedanya mau gitu. Iya. Jadi saya pas kebetulan kemarin kalau nggak salah mau ada pembaretan. Nah, saya tanya sama komandan saya dan Ahyar, pembaretan memang syaratnya apa? Minimal berjalan 10 kilo. Tuh, udah saya tanya ke sana kemari ya. Nah, kebetulan kemarin yang mau ada rencana kalau nggak salah ya, saya langsung daftar paling pertama itu. Subhanallah, mantap. Ke mana? Ragunan ya. Rencananya pembaretan Satgol DKI Jakarta itu dari Sekretariat PW Ansor DKI Jakarta menuju Geraha Ragunan. Iya, jadi pas patokan pertemuan itu, nah, terus diundur. Wah, saya kalau diundur lagi takut nggak ada waktu lagi. Bagaimana kalau misalnya hajat, termasuk hajat saya mau ambil baret ke Cirebon, bagaimana? Saya komunikasi sama dan Ahyar, ya mohon maaf dengan Kasetma lah, dan Ardi. Alhamdulillah ada respon bagus, semuanya dikasih saran. Ditanya latar belakangnya juga nggak sembarangan. Saya pada waktu itu sama dan Ardi mau izin, sekedar izin. Dan izin, saya mau acara ritual jalan ke Cirebon. Saya izin pakai kaos diklat Banser. Terus kata Dan Ardi, nggak bisa sembarangan begitu karena udah membawa organisasi Banser. Jadi harus tahu visi misinya, terus prakteknya bagaimana. Nah, saya diundang lah komunikasi sama beliau. Jadi komunikasi, kalau begitu visi misinya mau siar begini, saya ceritain lah, bla 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 bla. Direspon baik, yaudah. Nggak perlu pakai pakaian diklat, nanti saya dukung semua perizinan, nanti saya bersama Kasat Porcap ya, saya komunikasikan, tetap didukung ya, akhirnya ya berjalan, alhamdulillah lah. Iya, hasilnya ya lumayan. Ini kan dengan usia yang mungkin tanda kutip tidak muda lagi, dan juga tentunya sahabat ini kan sudah mengukur jarak dari DKI Jakarta menuju Cirebon itu kan bukan jarak yang dekat sebenarnya. Kalau kita naik kendaraan mobil aja nih, kalau kita naik mobil paling cepat itu 3 jam. Nah, itu dengan kecepatan mungkin 100 km per jam, itu pun lewat tol gitu kan. Nah, sahabat ngukur nggak bagaimana nanti di jalan capeknya, bagaimana kendala di lapangan seperti apa, ini jarak yang ditempuh itu sekitar 226 km, jarak yang lumayan bagi kita nih. Kenapa punya pikiran saya bismillah mampu gitu, dengan jarak yang sejauh itu? Nah, ibaratnya berdasarkan itu saya. Kan tadi komandan tanya, begitu jauh, sanggupkah ya kan? Nah, saya juga tanya sama diri saya, sanggup enggak?
Nah, ini saya coba membuktikan. Yang penting patokannya begini aja, yang penting kenyataan. Sudah. Soal jarak, saya pernah malah dibilangin, dan nggak usah ngitung jarak, yang penting niatan. Berarti sip, udah, saya niatan aja. Makanya saya prinsipnya begini. Masa ya kalau kita cuma jalan nggak dipaksakan, bisa sampai nggak ada umur di jalan? Kan nggak mungkin. Nah, dan kalau memang nggak ada umur di jalan, bukannya saya sombong, mohon maaf, jangan sombong. Saya bangga bahwa saya ke-1 siar, kedua mati dalam siar, terus pakai pakaian banser itu kayaknya bagaimana gitu. Oh siap. Jadi di satu organisasi yang memang benar-benar saya dari awalan saya juga ke banser nggak sembarangan. Awalannya saya pun boleh dikata kurang baik lah memandang waktu saya belum tahu banser, tapi setelah masuk saya begitu, saya harus bayar utang dan saya harus siap banser dengan apa caranya begini. Oh, saya padahal nggak mengharapkan viral, nggak mengharapkan, yang penting di batin saya nyata hajat saya harus dijalani. Nggak tahu itu datang ilham tahu bagaimana, segerunjat itu tahu ada omongan itu, sanggup saya Cirebon. Insya Allah saya sanggup. Kalaupun nggak sanggup, berarti saya udah menjalankan. Kan begitu, niat terus sudah menjalankan kewajiban. Iya. Adapun gagal kan kita nggak boleh sombong, sanggup. Berusaha, bukan sanggup kita pasti. Tapi kalau nggak kita sanggup, iya yakin kalau kita mati di tengah jalan gimana? Itu saya yakinkan. Tapi kalau emang mati di tengah jalan berarti kan saya udah berjalan. Siap. Tuh begitu. Mantap nih sahabat yang satu ini. Ini memang sejarah ya, bukan hanya saksi tapi melainkan pelaku sejarah di DKI Jakarta itu satu kader Banser. Ingat saya baru kali ini ada sahabat Banser dari Cengkareng dan Jakarta Barat yang sanggup untuk menunaikan janjinya, melunasi janjinya dengan berjalan kaki dari DKI Jakarta menuju kota Cirebon. Memang beliau mengatakan bahwa yang penting niat dan semangat. Kalau kita niatnya sudah bulat, gitu kan, apapun kita bisa lakukan, kita bisa lalui. Contohnya ya, salah satunya mungkin ketika bulan Ramadan itu taraweh di Masjidil Haram. Itu ya jamaahnya nggak semuanya anak muda, ada juga yang sudah sepuh-sepuh. Kalau ngikutin tenaga kemungkinan ya nggak bakalan kuat, tapi karena tekad dan niat juga semangat yang kuat, mereka bisa melalui berjamaah tarawih di Masjidil Haram. Seperti itu mungkin kemungkinan. Tapi pasti. Iya, ya begitu. Jadi jangan diukur bahwa kita usia nggak bakalan kuat. Ya, kalau semangatnya kuat, yang penting semangat. Niat dan niat yang bulat, yang bulat. Ya, sahabat. Waktu itu saya ingat pelepasan itu kan hari Sabtu sore dan cuacanya juga hujan, tapi beliau ini sangat semangat sekali bahwa Bismillah saya bisa, Bismillah saya mampu. Ini kader Banser yang memang kami gitu ya. Memang di dalam pendidikan juga hutan, gunung, sawah, laut di tempat itulah sahabat kita. Ya. Masih ingat nggak? Semangat membara, tak kenal menyerah, gitu kan? Kader NU siap sedia. Ini sahabat Sunarto sudah membuktikan sendiri. Walaupun diterpa hujan, diterpa terik matahari, beliau tetap menjalankan kewajibannya. Karena ya namanya kewajiban ya harus dijalankan, dan itu memang tekadnya seorang Banser, prinsipnya ya seperti itu. Jadi tidak ada kata menyerah dan juga pantang untuk berdusta. Ya sahabat, ini perjalanan dari DKI Jakarta tentunya kan melewati beberapa cabang. Memang dari Satkorcap sendiri, Satkorcap Jakarta Barat itu sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Satkor Wil Jawa Barat, karena sahabat Sunarto ini kan akan melewati beberapa cabang yang ada di Pantura menuju kota Cirebon. Ada cabang Kota Bekasi, ada Subang, Satkorcap Terawang, ada Subang, Indramayu, dan Cirebon. Memang di Jakarta Barat sendiri sudah mengkondisikan itu terkait dengan koordinasi, tapi kita juga memantau secara intens melalui grupnya, juga
salut sekali dengan sahabat-sahabat yang ada di Jawa Barat ini. Nah, sahabat Sunarto, ketika memasuki wilayah keluar dari DKI, tentunya sahabat Sunarto kan lelah ya pasti. Ini pertama kali bertemu dengan kader siapa dan istirahatnya gimana? Oh, itu awalan Keluar dari awalnya. DKI, keluar Iya. dari DKI nih. Saya udah mulai ngerasa berjuang. Kalau misalnya pengawalan kita dari DKI, ini permintaan saya sebenarnya sahabat itu pengen sampai langsung ke Mako Bekasi. Cuman saya bilang kalau memang ada kebutuhan silakan, insya Allah saya, karena udah disarankan karena berjalan sendiri itu hidupkan Sherlock GPS yang 8 jam berjalan. Jadi tahu posisi saya. Routing. Ya, Iya, GPS-nya routing. ya saya aktifin itu. Alhamdulillah saya bilang ya silakan pulang barangkali jangan karena kegiatan ini semua tersita terus yang di rumah lalai, saya nggak mau itu. Akhirnya saya dilepas di Cawang. Nah, dari Cawang itu menuju Mako luar biasa. Habis kehujanan kan, Mako Bekasi. Mako Bekasi. Adanya di mana tuh? Di Bekasi kota, jalan apa ya? Pokoknya dia seberangnya dealer Mitsubishi lah. Lewatin terminal kota Bekasi. Nah itu tantangan saya yang paling berat apa? Habis hujan, ya agak sedikit basah. Nah, terus jalan sendiri tengah malam. Nah, terus gelap, penerangannya kan kurang. Sesuatu banget sahabat. Saya belum pakai sendal itu, masih nyeker, nggak pakai alas. Itu semua nggak terasa, tapi setelah masuk di Kalimalang itu mulai terasa. Kaki mulai nadain. Udah, tapi saya nggak ibaratnya saya harus tembus ke Mako Bekasi. Akhirnya tiba di Mako Bekasi. Waktu perjalanan itu belum ada pengawalan Dari Jakarta ada. Jakarta. Cuman sampai Cawang. Sampai Cawang, dari Cawang menuju Makonya. Itu saya sendiri. Sendiri. Saya coba komunikasi udah siap ditunggu. Cuman nama seseorang, cuman bukan Dan Taufik lah. Nah terus Ahmad Dan Taufik bilang udah ditunggu loh. Kata saya ya mungkin nanti tengah malam. Ya jam 9 apa jam berapa itu. Saya posisi masih di Keranji itu. Di Keranji. Karena ntar hujan. Saya sambil jalan, saya juga kan bikin begini. Saya juga tetap harus jaga badan. Masalahnya baru awalan. Harusnya saya meriang di Bekasi kan. Waduh, harga diri nanti. Akhirnya saya jaga itu. Nah sampai di Mako alhamdulillah datanglah Dan Tamrin sama Dan Topik. Itu pas kebetulan itu Makonya itu pas di Jalan Pantura yang biasa buat pos mudik. Alhamdulillah tempat istirahat udah disiapin. Langsung dikasih foto, ini tempat udah disiapin tempat istirahat. Itu Dan Topik sebenarnya udah punya acara pribadi mau mancing. Udah di pinggir laut. Dengar saya udah sampai langsung balik kanan, langsung nemuin. Luar biasa. Itu Dan namanya. Topik luar biasa. Itu namanya seorang Dan Tamrin. Orang sahabat begitu. Beda dengan teman. Kadang kan soalnya ada juga teman makan teman, lalu sahabat nggak ada bahasa sahabat makan sahabat nggak ada. Kalau teman makan teman ada. Teman makan teman, harusnya teman tuh makan nasi gitu loh. Teman makan teman. Tapi nih, Dan Topik terima kasih nih, woi mantap. Itu namanya seorang sahabat. Itu ya, saya ucapin terima kasih juga nih buat Dan Topik. Ya kita nggak ngulang yang nggak kesebut lah buat daerah Bekasi itu Dan Topik yang pada malam itu namanya Dan Topik, Dan Tamrin sama Dan Dodo. Terima kasih sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Tentunya kami berharap akan terus berlanjut silaturahim ini. Jiwa korsa kita harus kita pupuk, kita bangun bahwa Banser memang adalah barisan, bukan gerombolan, juga bukan sekumpulan, tapi barisan yang harus tertata rapi dan mempunyai jiwa korsa yang luar biasa. Ya, sahabat Sunarto, setelah dari Bekasi, perjalanan dari Bekasi, bagaimana rasanya kondisi badan setelah melewati DKI Jakarta sampai dengan Keranji gitu kan, sampai Bekasi, kondisi badan sendiri bagaimana? Apakah disuplai dengan vitamin-vitamin atau mungkin disubuk oleh para komandan yang ada di Bekasi? Bismillahirrahmanirrahim, fit gitu, enggak? Saya kuat. Saya begini, dari awalan berangkat yang penting saya suan sama orang tua ya. MWT Cengkareng ya, Joko support beberapa teman, beberapa kayak juga support ya. Syukurlah kalau bisa melaksanakan. Jadi
begitu saya lepas dari Mako Bekasi itu belum terasa dan belum terbaca. Belum terasanya bagaimana kaki masih nyaman. Belum terbaca itu nanti di depan ada apa, masalah masih awal. Belum terasa ngebet atau telapak kakinya sakit panas gitu belum mulai. Sampai Cikarang pun alhamdulillah pengawalan dari Mako itu, jadi kita pengawalan estafet dari Bekasi kalau nggak salah itu Tambun disambut. Nah, nanti Bekasi pulang. Nanti ada yang dia melewati beberapa Koryon, jadi udah sampai Tambun, nyampe ikut ke Cikarang. Oh, yang dari Bekasi Tambun. Jadi saya mulailah di situ. Ya Allah, kata saya. Iya, jadi silaturahmi baru mulai nih. Allah, kata saya. Kok bisa begini padahal enteng nggak dibayar? Bisa saya kan nama enteng nggak pada kenal. Karena apa? Organisasi. Itulah anehnya di Banser. Sesuatunya di Banser ya seperti itu salah satu. Yang saya lebih salut lagi, kita buat Dan Salahuddin boleh sebut nama. Ngomong. Nah, itu yang namanya Dan Salahuddin, kalau nggak salah Balantas dia, Cikampek. Itu dia domisili kalau nggak salah Cikampek. Itu dia jemput ke Cikarang. Ngawal terus perjalanan nyampe nginep di jalan. Saya berapa kali nginep tuh daerah situ. Makanya orang-orang yang Kerawang masih Cikarang. Masih Cikarang. Belum masuk Kerawang. Saya bermalam kalau nggak salah di Kedung Waringin atau Waringin Jaya, itu di situ ada PAC yang diajak sekretariat PAC. Iya. Nah, itu dia yang Dan Salahuddin itu ngawal saya itu sampai Sukra. Sampai Sukra? Iya. Dia jemput ke Kerawang. Jemput saya terus diantarin terus ke pondok-pondokan apa sekitar kita. Sukra itu masuknya Indramayu. Perbatasan ya. Iya. Jadi dia sebelum masuk perbatasan, tapi Indramayu Subang ya. Indramayu Subang udah di perbatasan lah, udah mendekati perbatasan. Dia izin karena ada giat di luar ini, ada giat ada jalan. Ya udah, kata saya jangan sampai kegiatan ini merusak kegiatan lain atau di rumah tangga jadi kewajiban rumah tangga. Saya nggak mau, jangan sampai ternodai itu. Saya udah begini terus Banser nanti gara-gara Banser nih. Saya nggak mau itu, saya jaga itu, alhamdulillah itu terjaga lah. Beliau pulang ya alhamdulillah, pengawalan mah nggak kurang. Ada yang Kerawang Barat dia udah jemput di perbatasan. Kerawang Barat itu belum ini apa namanya pergudangan industri, kawasan industri gitu. Bukan. Pintu tol Tanjung Pura lah. Tanjung Pura itu udah termasuk Kerawang Barat. Kerawang Barat ya. Itu kan perbatasan ada Cikarang. Kan Cikarang terbagi 3 nih kita di Koreanya. Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Timur. Nah, baru masuklah ke Kedung Waringin. Nah, Kedung Waringin itu entah Korea entah apa ya, itu jarak antara Cikarang Timur dengan Kerawang Barat perbatasan. Jadi itu ada anggota di situ, itu ngawal juga sampai Supra kalau nggak salah. Itu juga itu namanya Danweli. Masih muda, anak muda itu yang saya salut. Kok mau gitu anak masih muda berarti kayak saya. Enggak. Kita harus tetap berjauh. Iya, mudaan dan zaman kayaknya. Oh gitu ya. Kalau dilihat dari senyumnya. Aduh, senyum lagi aja Kak. Ya sahabat, itu apa namanya yang perlu saya garis bawahi dari perjalanan sahabat Sunarto ini. Akhirnya kuat gitu ya, selangkah ribuan langkah, belum ada ini jamunya apa gitu, lagi suhunya di mana, ini perlu kita tahu. Tapi sebenarnya saya tahu, nanti akan saya sebutkan apa rahasianya. Kita akan lanjut dulu perbincangan ini dengan sahabat Sunarto. Nah, setelah dari Kerawang, berarti kan memasuki wilayah Subang. Kerawang itu boleh dikata lumayan ya, setiap itu kabupaten. Nah, itu
Cikampek sama Pemanukan sama Sukarapi itu masih masuk itu Pemanukan tuh Subang itu. iya itu masuknya kan Subang, perbatasannya nanti dulu itu Kerawang Jatisari masih masuk Kerawang, Ciasem udah masuk Subang ya, antara itulah. Sukamandi, daerah Sukamandi itu perbatasan Cikampek udah masih masuk Kerawang, Cikalong masih masuk Kerawang ya. Di Karawang sendiri sahabat yang menemani ada berapa personil di sana? Banyak. Banyak. Justru di Kerawang ya, Karawang. itu di situ sama namanya Dan Topik. Beda orang. Beda orang. Kalau nggak salah Dan Topik itu Dan Propos. Dan Propos, sahabat Faisal. Kalau saya pantau melalui grup kan ada Balantas tuh yang apa namanya mendampingi pakai sepeda motor gitu kan, mengiringi Dan Sunarto. Ada yang jalan kan? Ada yang jalan juga. Saya lihat videonya itu memang bukan main. Itu sesuatu banget. Jadi mantap lah untuk personil-personil yang sudah membantu Dan Sunarto ini. Terus dari memasuki Subang. Subang itu kan dari mulai apa ya? Subang Ciasem itu udah Ciamandi apa Sukamandi udah masuk Subang. Sukamandi. Udah mulai Subang. Ini ada skema pelepasan dan penerimaan ya dari Setiap Koryon. Oh, bukannya Korcap tapi setiap Koryon. Setiap rayon. Iya, kalau Korcap kasihan ya. Iya. Dari anak rayon juga masuk Korcap juga. Iya, jadi Koryon itu kan setiap ada perbatasan yang di Pantura itu yang pertemuan di situ kita komunikasi. Alhamdulillah dari misalnya setiap kita waktu itu kalau nggak salah di protokolarin sama Dan Salahuddin. Jadi komunikasi terus. Ini sudah sampai sini. Jadi dia udah di perbatasan udah jemput. Nanti di situ kita ada ritual apa namanya? Serah terima pengawalan. Pengawalan juga komplit kan. Ada Balantas, ada Monial ya. Ada Propos. Sebagian ada Propos, ada Balantas dan ada Basada. Juga. Jadi enak. Oh iya. Berkanya sampai langsung dipijitin sama Basada. Wah, mantap. Salah satu tugasnya Basada memang seperti itu. Iya. Apalagi untuk sahabat sendiri, nggak pakai hitungan. Kalau sahabat Basada itu saya tahu persis lah. Terus, nah ini dari mulai DKI Jakarta sampai dengan Subang itu kira-kira ketemu dengan atau ada masalah apa gitu atau ada sesuatu yang kira-kira berkesan dari mulai Jakarta menuju Subang itu. Kalau yang keyakinan saya baru timbul di Arta Sukra, tapi kalau di Subang ada sesuatu hal yang saya salutin dan itu belum terasa. Jadi salutnya begini, saya perjalanan mendung tebal ya, sebagian memang perjalanan dia itu sepanjang kira-kira 10 kilo saya masih tempuh jalan terus, itu nggak terjadi hujan. Tapi setelah saya dapat tempat istirahat baru masuk langsung. Saya nggak ngebayangin kan kalau di tengah perjalanan jauh ya, meskipun ada tempat nyiup terus kita baju basah kan berpengaruh sama kesehatan. Itu alhamdulillahnya di situ. Dan di Subang saya di Ciasem kalau saya diterima langsung sama kita Swan sama Kapolsek. Oh iya, alhamdulillah beliau buat respon buat Banser. Jadi wadah anak muda yang organisasi anak muda itu bersinergi lah. Siap. Terus ya yang saya ingat itu jadi mulailah kelihatan ini saya bukannya kritik sama Banser Jakarta nih. Kalau di Jakarta anak mudanya boleh lah. Ada, bukannya banyak. Tapi kalau buat kayak perjalanan kayak saya ini, saya baru ketemu mulai Cikarang sana dan anak muda nongol semua. Yang awal rata-rata anak muda. Jadi itu kan Banser muda. Kalau di sini kan udah ada umur, ada satu dan Kalideres kalau nggak salah. Karena memang kesemangatan. Cuman yang lebih tergambar banyak itu mulai Subang sana. Anak muda full. Jadi support mungkin dari pengurus atau dari yang punya wilayah mungkin ya.
Jadi anak mudanya lumayan luar biasa. Itu yang namanya Dan Welling awal saya itu masih muda banget. Dan Faisal masih muda. Dia mohon maaf orang lapangan. Iya. Tahu sendiri lah orang lapangan. Iya. Cuman pas di Banser benar-benar forsa Bansernya kelihatan banget. Memang seharus seperti itulah. Walaupun mungkin usia tidak muda lagi, siapapun kalau memang sudah pernah ikut diklat SAR tentunya harus paham sikap Banser itu harus seperti apa, tingkah lakunya, akhlaknya, adabnya harus paham terkait itu, dan juga prinsip-prinsip Banser yang harus dijalankan juga harus paham. Namanya kita sudah melewati pendidikan diklat SAR, belum lagi nanti apalagi yang sudah susbalan gitu kan, artinya ya lebih-lebih dari yang sudah ikut diklat SAR gitu ya sahabat. Setelah melewati itu, terus kan perjalanan menuju Indramayu. Tentunya saya tahu persis bahwa Indramayu itu kota yang sangat panjang. Rutenya, Hiburan godaan banyak. tapi saya yakin, Ujian. yakin kolak kokin, insya Allah ketua yakin menang. Itulah karena apa? Karena Banser dan di belakangnya Banser banyak itu yang awal. Kata saya nih awalnya apa memang ditugasin suruh ngawasin saya atau bagaimana gitu. Ini di tempat yang banyak hiburannya bassnya banyak. Tuh. Tahu tergoda mungkin Iya, jadi ngejagain takut saya. belok ya. Takut digodain saya. Kalau tergoda ya insya Allah. Aduh, saya yakin Jadi, nggak seperti itu. Jadi begitu. Prinsip saya juga lagian saya udah niatan, biar bagaimana ya insya Allah. Tapi kan namanya manusia di tengah perjalanan keadaan lain kan bisa berubah. Tapi alhamdulillah Namanya keimanan orang itu ya Iya. begitu. Ya mohon izin terkadang kita berbicara kebenaran itu karena di depan masyarakat, di depan publik. Tapi ketika mungkin dalam satu momen gitu kan, yang nggak ada siapa-siapa, apakah kita masih bisa seperti itu? Nah gitu, nggak tahu gitu kan. ya yang ditanya komandan tadi itu pas saya baru mau dapat baru saya mau dapat kan saya bilang saya mulai sutra ke Cirebon itu kayak terbang rasanya. Nah komandan nggak tanya sakit kakinya itu sampai di mana. Kaki saya udah bengkak, buat napak aja udah susah. Karena di situ yang pas saya di Makom Bekasi, maaf tadi saya nggak ceritain, itu ada batu nempel di telapak. Nah begitu saya copot itu ada melentung semacam air lah kayak kapal. Saya tetap pakai jalan kanan ya. Sampai Subang udah mulai kerasa tuh, jadi udah melebar telapak. Itu dari DKI Jakarta sampai Subang itu masih belum memakai alas kaki. Belum pakai. Tuh. Jadi setelah bukannya Subang, saya udah mulai pakai di Kedung Waringin udah pakai. Jadi saya nyampe situ, Kedung Waringin itu daerah sebelum Terawang. Iya, karena udah ngerasanya bukan main, udah mulai kerasa. Nah, di sana alhamdulillah ya kebersamaan juga banyak yang merhatiin. Alhamdulillah berkah kasih sepatu baru. Dan ini saya bilang nggak usah repot, nggak usah. Insya Allah lah. Kalau sepatu baru dari DKI Jakarta juga sudah dikasih sepatu baru. Masih utuh. Oh masih utuh. Saking bagusnya saya nggak pakai. Waduh, jangan-jangan buat Lebaran nih besok. Iya. Jadi kata saya, waduh sepatu bagus begini pakai jalan ya, sayang sepatunya. Aduh. Insya Allah kata saya, buatlah. Masih mendingan saya rencananya pakai sendal yang sebelah yang ini alas kalau di jalan bermasalah. Sepatu bagus ini mau dipakai, sayang lah kata saya. Ya ibaratnya buat datang ke pesta, buat ini kayaknya masih lumayan bisa bergaya gitu dong. Jadi itu Jangan dijual aja. iya banyak peminatnya. Iya. Dan itu pas enggak, kalau nggak pas buat saya aja. Ya kata saya alhamdulillah pas buat saya, jadi Udah dipas-pasin aja. iya. Nah, terus itu kerjaan pas sudah mulai terasa. Nah, izin saya ngelangsungin ya. Saya mulai disuka itu baru mulai terasa. Jalan itu kayak terbang. Jadi orang juga bilang nih terlalu telat antara Jakarta ke Subang itu kayaknya saya udah hampir nggak yakin tadinya. Itu yang saya bilang itu udah nggak yakin. Masya Allah, kuat nggak, kaki udah begini, terus badan udah begini. Ini saya ngebayanginnya, ini saya kalau nggak salah itu udah 5 hari apa 5 hari kalau nggak salah baru nyampe Pemanukan. Saya pikir Pemanukan baru seberapa tuh. Kata saya, cuman karena berdasarkan itu kan Subang ke sini. niat sama harga diri di belakang. Padahal waktu
pelepasan itu saya pesan memang sama sahabat Sunarto itu. Ketika sampean nih sahabat sudah mulai Bismillah melangkahkan kaki pertamanya untuk melaksanakan hajat itu, jangan pernah nengok ke belakang. Saya nggak tahu dijalankan atau tidak. Dijalankan atau tidak? Apa tetap nengok ke belakang? Enggak. Berarti tetap dijalankan. Cuman nengok ke belakang itu saya di Indramayu perbatasan. Dipanggil sama sahabat Banser. Dan kata saya apa? Ini Pak Kuwu mau ngomong, kata saya ada. Jadi teleponan ini, oh iya kata saya, semoga berkah aja. Saya nyampe nengok, baru jalan lagi dan sebentar apa? Sahabat kita langsung ke depan apa? Tapi udah di Indramayu. Itu udah di Indramayu. Itu udah di Indramayu. Jadi saya mulai terasa terbang itu pas nyampe Supra. Udah mulai saya semangat harusnya ngelewatin Sewu apa. Kan saya bilang, saya bukannya Moria. Jadi di Sewu kan ya tahu sendiri lah yang di jembatan itu. Dan saya juga mau ngangkat Banser dan mau lihatkan Banser. Bukan yang saya Moria. Jadi kalau Banser lewat itu biar pada senyum. Begitu juga di Gunung Jati. Cuman saya bilang, ini tukerin buat saudara-saudara kita. Tapi nanti kalau saya udah jauh jangan pas saya. Apa itu? Ya berbagi kebahagiaan lah biarpun 2000. Bukan kita merendahkan ya. Cuman kita mau ngangkat juga yang namanya kita kan orang ada yang awam, ada yang nggak ngerti, dia ada korban hoax. Iya, terus dia kan kalau ya kita sih manusiawi aja nggak munafik. Kadang-kadang kalau misalnya kosongan terus nggak pernah ngasih Banser, Pak udah Banser lewat, kan nggak enak digituin. Jadi saya bukannya mau ini ya, satu berbagi, kedua juga. Ini loh nanti kalau sahabat saya yang lain jalan, alhamdulillah nanti ya, ada senyum-senyum. Memang lah. Kebaikan itu selama kita pastikan tidak akan menyebabkan diri kita harus dipublikasi. Iya, Kebaikan itu harus seperti itu. Karena apa, itu salah satu syiar juga. Jadi gimana mereka tahu itu kebaikan kalau kita nggak publikasi kan gitu. Tentunya dan dengan jaminan ya kita tidak boleh lihat. Iya. Tapi kalau memang nanti akan timbul ria ya. Saya ada niatnya nggak ada. Saya sebenarnya nggak ada. Saya juga mau biar kelihatan namanya. Saya baru sadar itu kalau saya itu ini ada yang dari Tangerang apa udah seminggu yang lalu dapat kabar. Berarti ini saya banyak yang ngawasin di medsos kayaknya udah rame. Jadi saya hanya pesan saya memberi di situ. Bukan saya pengen dia bukan. Saya pengen ngajarin ke sahabat lain bahwa saya ini bukan orang kaya, tapi berbagi itu perlu. Kebersamaan sama saudara kita itu perlu. Ayolah banser-banser yang lain, nggak usah sayang-sayang lah. Kalau memang toh itu rezeki kita, nanti akan kembali lewat mana. Jadi kita memberi itu bukan karena kita kaya, tapi kita merasakan bagaimana saat kita butuh. Begitu? Iya. Jadi memang dia bisa begitu dan dia butuh itu. Kalau kita ngerti sebagai banser kita harus tanggap. Jangan ibaratnya kita ego, lu pengemis begini, gue mau banser masa ada yang berani minta. Kan kadang-kadang begitu ya, dan ya kita nggak munafik. Tapi kita mengajarkan bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita banser. Bukannya banser yang pengen dimuliakan, banser yang pengen dihargain, bukan. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah pengawal kiai, pengawal ulama, penjaga NKRI. Dan penjaga NKRI. Dan kita bukan siapa-siapa. Jangan kita merasa pengen dimuliakan, tapi nanti akan termuliakan sendiri kalau kita bisa berbakti dan betul. Itu aja. Sahabat, ini kan tadi sudah mulai berasa katanya seperti terbang. Terus apa langkah selanjutnya apa? Saya istirahat dulu, saya relaksasi dulu, saya pengen pijit dengan sahabat-sahabat. Enggak ada niatan. Tapi alhamdulillah berkah. Saya pengen pijit dari, enggak usah kita minta, dibilang dilihat kaki saya begini nih, langsung penawaran. Ini dan ini ahlinya. Alhamdulillah di Banser itu saya dibilang percaya nggak percaya. Ini sembarangan ngurut nggak ntar tambah parah lagi. Tapi nyatanya saya jalan kan namanya dipaksain, udah niatan kaki bengkak juga. Makanya saya bilang kerasa terbang nih kaki bengkak tadinya sakit kok. Jalan saya bisa lari. Yang mantau di GPS saya juga kemarin penilaian PRT pas udah ngelewatin Sukma itu kayak jalannya kok bisa cepet. Tadinya itu kayaknya ini jalan lama amat, tapi setelah itu
Makanya saya bilang saya dapat itu semacam kesemangatan lagi karena keyakinan lagi. Jadi keyakinannya saya bisa ngelewatin masa-masa keraguan yang tadi saya dari mulai sekarang Bekasi belum ada keyakinan saya mampu nggak saya. Tapi setelah saya lewatin Pemanukan mulai ada sedikit ini. Saya ketemu sama Jaya yang Pemanukan, saya lupa namanya, memberi semangat. Nah, saya itu mulai dapat pijit itu di gedung, bukannya gedung, sorry, salah satu eh, majelis taklim lah, daerah Subang. Dapat di situ sekali, daerah Ciasem kalau nggak salah. Kedua kali saya di patrol itu membaca di TV. Nah setelah patrol itu langsung waktu melesat gitu. Di situ saya sombong, 6 hari tembus lah. Nah, begitu baru sampai Sukra itu udah hari ke-6 hari ke-7. Tuh makanya kata saya 6 hari saya tembus. Jangan ini separuh perjalanan udah 7 hari. Saya ingat gini, waktu mau berangkat malamnya itu kan kita sempat hitung-hitungan ya. Ya, apa namanya, dilihat di Google Map itu kan, coba dari sini menuju makam Sunan Gunung Jati Cirebon itu berapa lama gitu waktunya. Ternyata kalau di map itu kan dengan berjalan kaki 2 hari ya. Kata dan Sunarto paling 3 sampai 4 hari lah gitu kan. Mereka beliau ini belum berpikir nanti akan di jalan seperti apa, istirahat di mana, dan itu makan waktu berapa lama. Cuma dilihat dari map itu 2 hari nih. Kalau nggak berhenti ya taruh sama berhenti ya lah. Itu 4 hari sampai lah. Ternyata nih sudah 1 minggu katanya baru sampai mana? Daerah Sukra. Sukra itu masuk Indramayu. Baru masuk perbatasan. Makanya Berarti sahabat itu ya lewat jalur Karangampel. Enggak Karangampel. Saya mampir kantor aja lurus. Kantornya Jalan Baru. Oh iya, saya ngeliat postingan sahabat Sunarto itu di Gapura Selamat Datang Kota Cirebon. Itu setelah sebelum Tegal Bubuk itu. Itu ada Cadampingan namanya itu desanya. Itu saya lihat postingan beliau tinggal lewat Karangampel. Karena memang waktu mau berangkat saya sempat tanya, nanti saya lewat Karangampel gitu. Ternyata lewat lurus jalur Pantura. Saya begini dalam perjalanan ini kan, kalau tadi mengenai waktu ya Dan ya. Kalau secara normal, insya Allah 5 hari keadaan normal, kaki nggak ada masalah, cuaca nggak ada masalah. Saya yakin 5 hari tembus. Cuman Allah berkehendak lain. Iya memang. Jadi silaturahmi pertama itu yang penting. Itu kan perjalanan. Makanya judul di situ kan memang napak tilas jejak Wali Songo ya. Kalau hanya lewat aja melintas begitu ya, namanya bukan napak tilas jejak Wali Songo, tapi napak tilas jejak supir mungkin. Jadi begini Dan, yang taksiran 5 hari itu memang secara normal ya bisa lah. Cuman kan yang dibilang jelas itu silaturahmi, dan itu semua hanya karena biarpun kita rencana itu biar mana bagaimana, dan padahal itu udah saya kasih space waktu 4 hari, 5 hari, 6 hari tembus lah. Cuman Allah berkata lain, dikasih hujan lah, silaturahmi lah, terus nunggu penjemputan pengawalan lah, terus ketemu teman di jalan lah, terus disuruh mampir lah. Itu kan di luar bayangan saya waktu mau berangkat. Jadi ya makanya saya masuk di Banser, jadi menguji diri biar harus bilang jangan sombong lah. Biarpun ente pinternya kayak aku udah semakan apa, tapi kalau ente sombong cuma dikasih batu kecil, di ente udah hitung matang, nyatanya berangkat dikasih hujan, istirahat dikasih hujan, tapi bukannya halangan itu penikmat kaki juga nih. Ya tentunya kita harus menyadari bahwa memang kita adalah tetap makhluk yang lemah. Benar. Ya, Itu yang saya mungkin karena nasi sepiring kita makan nasi sepiring aja kita lemes, karena itu terus hebat kita di mana. Itulah kita sebagai manusia ya kayaknya mau sombong dari segi apa, mau nggak makan sehari aja, nggak makan siang aja kita lemes gitu ya. Terus mau tanya, setelah sampai Cirebon ini sahabat langsung menuju makam Sunan Gunung Jati atau karena fisik juga, karena silaturahmi juga, jadi begini, mulai dari Widasari. Makanya saya di Pemanukan aja takutnya kecewa,
itu 2 hari yang lalu itu kertas maya aku udah siap sedia. Yang rencananya kan saya tergantung sikon. Setelah di Jatibarang kita mau ambil jalur Jatibarang apa Karangampel apa kita jalur Pantura ke Tasmaya. Nah, saya perhitungan saya karena Karangampel ada banser tapi nggak ada koordinasi nih. Jadi kayaknya saya kosong nggak ada silaturahmi. Jadi saya ambil jalur Kertasmaya lah yang udah menunggu saya, bukan takut kecewa. Itulah tujuan silaturahmi yang udah nunggu kita kan. Jadi saya penuhin itu karena jalur di situ itu lebih padat silaturahmi dari mulai di situ Korion kalau nggak salah Korion ya Kertasmaya ya. Kertasmaya, Susukan, Bundar, Tegal Gubuk, Arjawinangun, full di situ. Dari Palimanan malah jemput ke perbatasan. Itu dari Palimanan loh. Jadi kalau saya hitung-hitung Karangampel saya tahu jalur situ lah. Karangampel itu jalurnya bukan masalah sepi memang nggak ada masalah buat saya. Silaturahminya yang sepi. Itu. Jadi kalau ini jalur rame saya sekalian siap bahwa ini loh. Saya Banser Jakarta Barat, di belakang saya ada bendera merah putih, ada bendera NU, ya seperti inilah yang tergambar. Biar yang di bis itu ngeliat ini lagi siar apa, ya siar kebaikan. Kalau kita berbuat baik itu bagus, tapi kurang maksimal. Lebih bagus lagi kita berbuat baik dan mengajak orang berbuat baik. Itu kan lebih mantap dan tujuan saya cuma silaturahmi dan siar kebaikan. Jadi begitu. Makanya ada bendera ini lama satu NKRI. Ya, memang begitu. Terkadang itu orang bisa menjadi contoh tapi tidak bisa. Orang bisa memberikan contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Gitu ya. Kalau memberikan contoh gampang, contoh begini. Tapi menjadi contoh yang susah. Ya sahabat, berarti perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon itu makan waktu berapa hari? Dari Sabtu. Kalau ditanya hari saya malu. Nggak usah malu, ngapain malu? Malunya apa kesombongan saya 6 hari tembus. Nyatanya 7 hari baru di pemandu daerah. Dan masih ada 10 hari. 10 hari 10 hari sebenarnya sampai. Cuman kita karena yang saya utamakan silaturahmi, jadi saya kebetulan di sana ada kerabat. Jadi kita ketemuan di situ sama Palimanan, Jamblang, terus dari Cirebon kota, dari Talun, bukan Talun, mohon maaf, dan siapa itu dan Ahok Jauh. bukan dan Ahok, dari Buntet, yang dari Buntet nunggu dia. Jadi saya ketemuan di Sirnabaya, udahlah dari situ ada sekitar 23 orang dari Sirnabaya, Desa Sendek, Pantura, itu tembus sampai rumah salah satu rumah kerabat saya. Jadi perhitungan waktu juga mungkin saya pun lelah, beliau lelah, oke lah, biar lebih fresh lagi kita berangkat besok, kita istirahat karena kita bukan ngejar target waktu. Yang penting pesan sama visi misi saya alhamdulillah sudah berjalan, tinggal finishing aja lah. Finishing maksudnya jangan sampai acak-acakan, kita nggak jaga badan, nanti udah tinggal turun dengan pada sebab terus saya sakit naikin ambulan kan kacau. Jadi oke, semua jaga badan, sekalian koordinasi diperbaiki buat ke depan. Koordinasi sama Gunung Jatinya bagaimana? Siap, oke, bagaimana? Akhirnya oke, kesepakatan kita ngumpul bareng, oke, sekarang udah balik kanan semua. Terus nanti pemberangkatan bagaimana? Pemberangkatan, oke, kita koordinasi. Kasih kabar, siap. Udah langsung koordinasi. Itu yang semalam itu dari Arjawinangun, dari Palimanan, dari mana lagi ya? Palimanan, Plumbon, Pasar Minggu, Kelangenan maksudnya, Korean Kelangenan. Kita kumpul berangkat. Alhamdulillah kan, finishnya luar biasa. Semua yang sesuai sama angan-angan dan harapan saya yang tadinya hanya sekedar nggak terlalu memaksakan diri, tapi semua itu terlaksana. Saya langsung, alhamdulillah langsung kata orang satu rezeki atau suatu kebanggaan kalau kita bisa tembus ke makam beliau langsung. Seru sahabat-sahabat. Berkah benar-benar. Korean Gunung Jati. Jadi itu ada dari mana terus bisa
Silakan lanjutan langsung masuk ke komplek pemakaman. Saya langsung diterima. Ya, alhamdulillah. Jarang orang yang, ya mungkin bukannya jarang berarti enggak. Itu berusaha supaya ketemu sama, ini kita bukannya sombong bukannya ria ya, tapi satu kebanggaan. eh, Banser Gunung Jati pun bilang dan atau bagus, kenapa? Alhamdulillah ada kabar. Kenapa? Ini Mama Kati lagi ada. Oh, lagi ada di tempat. Insya Allah kemungkinan nanti kita langsung itu masuk. Terus saya tanya sama Pak, kan masih ini Gunung Jati lah, fenomen. Terus ketemu sama Mama Fatima, ketemu kita langsung curhatan dia, beliau titip salam buat Jakarta. Kita ngobrol lah buat dan amal. Jadi silakan. Jadi semacam ada fasilitas buat bangsa, keberkahan lah. Langsung naik kita berempat di situ didampingin dari Korcap 2 orang sama dari Jamblang. Nah ada satu lagi namanya Banser, kita nggak kenal. Namanya sama Banser, dia dapat keberkahan juga. Orang mau masuk situ aja susah. Dia ikut rombongan kita, 5 orang kita masuk, cuma 5 orang. Itu kalau nggak salah Banser, saya nggak kenal namanya, itu dari Palembang. Jadi saya pas sampai sana tuh udah nggak ada rasa capek apa itu, karena di luar yang saya, di atas yang saya harapkan. Saya harapkan cuma segini, tapi nyatanya alhamdulillah sahabat-sahabat di sana nyambutnya luar biasa, pengawalan yang luar biasa, penyambutannya saya langsung. Makanya saya dibilang apa ya, rezekinya bagus. Kenapa? Sampai satu desa memasuki perbatasan desa itu Cibuyut sama Celangcang Gunung Jati lah. Kalau gunung itu Pavilion Gunung Jati udah nyambut di situ, itu mulai terasa apa ya, bahagia apa bagaimana. Padahal itu jarak masih 3 sampai 5 kilo kalau nggak salah. Ketemu sama kiai jalan, nah nyampe Gunung Jati karena di pondok pesantren Gunung Jati, namanya kalau nggak salah itu sedang ada acara. Jadi hanya beberapa banser, tapi lumayan, biarpun beberapa ada sekitar 10 komplit. Basada dan Balantas dan Propos itu komplit. Jadi ngawal saya sampai ke pemakaman yang luar biasanya lagi. Itu saya koordinasi langsung ke banser yang mengetahui seluk-beluk di dalamnya. Terus ketemu sama Ketemu langsung. Orang mau ketemu dia aja susah. Makanya sampai ada yang berbisik banser Gunung Jati beberapa orang. Sampai ada itu bagus. Lagi ada insya Allah kita tembus saat. Emang saya itu kan keinginan, tapi keinginan yang saya kalau punya keinginan nggak memaksakan harus gitu. Tapi emang keinginan, tapi nggak harus saya nekat atau ngotot harus masuk, enggak. Kalau memang jalannya, kalau memang itu rezeki kita, makanya itu sesuai. Masuk nggak masuk bukan masalah. Tapi kalau memang rezeki saya, alhamdulillah ketemu sama Mama Pati, kita komunikasi lah, pesan-pesannya di jalanan, ditanyain dan tujuannya. Terus dia berpesan buat bangsa Jakarta lebih tergairah lagi lah, karena di Jakarta tantangan kiri kanan bukan main. Lain sama kalau di daerah kan satu kultur, satu masuk udah, paling misalnya ada kultur yang lain juga nggak bisa lah, nggak bakal sebenarnya udah, kalau satu kultur dasarnya berbeda. Kalau di Jakarta kan multikultur, miniatur Indonesia. bukan main. Jadi ya mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang sebelah kiri, ada yang saudara kita sebelah kanan, ada saudara kita yang di belakang, Ada saudara kita yang offset. oh ya itu banyak yang offset. Jadi harus diperkuatkan. Saya bilang siap Mama Pati, insya Allah nanti pesan ini saya sampaikan kepada pengurus ya, khususnya Korcap Jakarta Barat. Nah, ya alhamdulillah sekarang tersampaikan lah pesan Mama Pati, udah saya tersampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih buat semua pengawalan lah sampai terlaksananya ini dukungan, penyambutan, pelepasan jamuan, posanya ya. Makanya saya
keluar ide, bukannya ide lah, ini saya banter Pantura, luar biasa, banter Pak. Tapi mohon maaf, saya nggak ada maksud sombong buat Pantura, hanya penyemangat benar-benar salah saya. Jadi saya bukan membedakan Pantura itu lebih, enggak, semua kita sebanter sama. Ya maksudnya di luar Pantura jangan ada merasa bagaimana gitu, sama kita juga nanti. Justru itu saya pengen biar dia iri, biar dia bangun Banser Selatan luar biasa juga. Oh iya. Bener nggak, Dan? Ya ini kan karena mungkin ya sahabat Sunarto ini kan baru melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Cirebon ya. Tentunya yang dilewati itu adalah ya Bekasi, Kerawang, Indramayu, Subang, Cirebon. Belum lagi kalau seandainya misalkan gitu kan, saya melanjutkan nanti sampai Jawa Timur misalnya, pastinya kan tahu juga karakter Banser yang harus tentunya nggak beda jauh bahwa karakter Banser ya sama bahwa memang jiwa Polsa yang sama, kita satu komando benar-benar betul. Jadi semua Banser di sini ya mempunyai semangat yang sama, tekad yang sama untuk mengawal, menjaga para kiai dan menjaga NKRI. Sahabat benar. Dan ini sebenarnya saya masih ingin tanya banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu tentunya mungkin kita sudahi sampai di sini. Nah, hanya satu yang ingin saya tanyakan sekali lagi, boleh tanya sebenarnya, apa pesan untuk sahabat-sahabat bangsa yang masih muda di Jakarta Barat khususnya dan di Nusantara umumnya? Monggo. Pesan Kalian pesan sama ucapan terima kasih. Ya, boleh kan? Ya. Silakan. Dari hikmah perjalanan saya dan tujuan visi misi saya ingin membangun kebersamaan, silaturahmi, memotivasi anak muda, memotivasi bagaimana saya yang umuran segini, kalau memang kita penuh niatan ikhlas dan tulus tanpa harapan di depan, insya Allah bisa. Dan kita yakin bahwa di depan pasti ada keberkahan. Amin. Dan kita kalau sudah di Banser, jangan ragu berbuat, jangan ragu omongan kiri kanan. Kalau memang kita ragu, kita konsultasikan kepada yang mengerti. Kalau memang itu baik, niatkan, pasti keberkahan itu ada. Dan bukan buat anak mudanya aja. Tolong Banser-Banser yang tua diberi arahan lah, memotivasi. Bukannya saya sendiri nih seakan-akan saya yang memotivasi, enggak, semua memotivasi biar ada regenerasi. Kalau umuran saya kan ya mohon maaf, seberapa lama lagi sih saya, kekuatan saya, tapi kita harus memotivasi, harus regenerasi gitu. Satu itu, kedua boleh dikata kalau bisa kita cetak Banser yang benar-benar militan gitu. Jadi maksud saya ya pesannya itu, kalau kita berbuat baik nggak usah ragu, nggak usah. Jadi siar kebaikan. Jadi pesan saya begini, ayo anak muda semua kita Banser, kita siar kebaikan terus, kita bermanfaat buat masyarakat sesuai dengan yang saya dengar dari Kiai. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Begitu juga Banser. Semoga Banser ke depan setelah acara ini bisa lebih besar lagi. Bukan hanya Bansernya, tapi manfaatnya. Nah, itulah disebut di situ nanti ada cerminan bahwa Banser itu manusia mulia, sebaik-baik manusia. Kalau bermanfaat buat orang lain, jadi manfaatnya lebih besar. Yang tua-tua memotivasi, terus menjaga harga diri Banser. Yang penting satu, NKRI tetap harga mati, kebersamaan, silaturahmi, solid itu penting. Jangan sombong. Cuman saya pasang sama anggota Banser yang lain. Kalau kita Banser adalah Banser dan Banser adalah Banser. Tapi begini, yang utama adalah kewajiban tanggung jawab itu yang utama. Tapi bukan berarti, tapi kalau udah Banser bukan berarti sisa waktu berarti Banser, bukan. Maksud saya kalau misalnya mana yang dua-dua penting, mohon maaf Banser pun mengerti. Jadi kewajiban dulu atau di mana kewajiban. Jadi barulah harus bisa. Jadi Jangan sampai kita karena kegiatan Banser semua lalai. Iya, keluarga terbengkalai. Iya, jadi
yang saya mau ya mungkin silaturahmi setelah acara ini bukan berarti acara ini selesai. Justru ini tonggak atau dimulainya era baru kalau boleh saya katakan ya. Dancer muda, ayo udah ada gambarannya. Ayo semangat kita timbullah ide-ide yang bagaimana, yang lebih keren lagi, ya kedepannya lebih maju lagi, lebih manfaat lagi. Jadi yang saya hayalkan yaitu ucapan terima kasih boleh. Ngomong. Saya ucapkan terima kasih buat Kasat Jakarta Barat dan Ardi yang sudah mengkomunikasikan saya hingga berjalannya acara ini. Infocom, terima kasih yang boleh dibilang Terima kasih Infocom, terima kasih sama Kasat Korcap yang udah pasti lah. Misalnya keputusan ada kan di situ. Justru Kasat Korcap ini kan boleh dikata powernya yang punya wewenang. Jadi Banser itu apa namanya super tim, bukan Iya. Superman. Jadi tanpa kita semua. jadi begitu Pak, bisa mengkomunikasi saya ke Korwil ya kalau nggak salah dan ke semua penjuru ke Korcap. Jadi mungkin yang saya tahu itu. Cuman saya mohon maaf buat teman-teman sahabat Banser lain dan Lantas dan Provos yang menemani saya di perjalanan. Saya ucapkan ribu-ribu terima kasih. Mohon maaf, saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena girohnya sama korsanya luar biasa. Saya nggak mengurangi rasa hormat dan tadi saya nggak melupain jasa teman-teman dan korsanya. Saya nggak melupain semangatnya, saya nggak melupain kenangannya. Kita tetap satu solid dan saya bukan siapa-siapa. Bahwa saya mungkin hanya orang kebetulan jatuhnya saya yang harus menjalankan misi ini. Dan itu keberkahan buat saya, bukan buat orang lain. Ya mungkin orang lain juga, insya Allah semua. Keberkahannya oleh-olehnya banyak dah. Oh iya. Saudara tambah banyak. Ini oleh-olehnya nih. Oh, Ini iya. oleh-oleh dari khas Cirebon katanya. Katanya Iya. kerupuk apa? Kerupuk miskin. Oh. Bukan, kerupuk melarat. Jadi kerupuk melarat. Ini kalau untuk orang Losari nih, dari wong Losari kan apa kerupuk diesel ini. Jadi siapa yang berani nyerang Indonesia jangan macam-macam karena diesel aja kita makan ini. Iya. Banyak sebutannya, ada yang bilang kerupuk melarat, ada yang bilang kerupuk miskin. Ya, rasanya unik. Nah ini satu lagi dan kenapa yang dituju Gunung Jati? Tuh kan begitu. Karena begini, saya pun kalau suruh menjelasin Gunung Jati saya kurang paham juga. Cuman sementara ini orang ziarah ke Walian itu ada. Dan jawabannya apa? Biar orang mengetahui langkah saya ke sana, ya silakan cari sendiri. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Tanya sama orang yang ngerti. Begitu maksud saya. Jadi biar orang fokus ke sana. Karena pusar bumi ada di Cirebon. Adanya di Cirebon. Saya mampir pusar bumi di dekat Sumur Tujuh. Nah, ini pengalaman saya. Kalian nih jadi banyak lagi nih Dan. Jadi begini Dan. Kalau menurut umumnya orang awam itu bahwa makam saya itu Gunung Jati disebutnya. Itu salah. Saya baru tahu hari ini, baru tahu kemarin. Itu yang namanya Gunung Jati itu adanya kalau dari Cirebon kita adanya posnya di kanan. Kalau dari Indramayu adanya di kiri. Itu ada Sumur Tujuh, pusar bumi. Dan kalau yang komplek pemakaman Wali Allah itu adanya itu namanya Gunung Sembung. Izin Dan. Itu saya dapat pengetahuan kemarin yang mungkin itu salah, tapi kayaknya itu pasti benar. Komplek pemakaman itu namanya Gunung Sembung. Jadi jangan salah tahu, gue mau ke Gunung Jati, padahal dia ke Gunung Sembung. Nah, orang ngarahnya hanya ke makam. Makanya saya sarankan kalau mau ke sana, coba ke Sumur Tujuh. Saya ini lebih menarik lagi. Makanya kalau udah ke sana jangan. Ini sebenarnya cerita ini menarik semua loh, gak ada yang mendorong satu pun gak ada. Menarik semua, makanya sebenarnya saya pengen kulik lebih jauh nih tentang perjalanan sahabat Sunarto, mengingat waktu yang Ya siap. nanti kita lain waktu kita akan sambung lagi. Demikian sahabat-sahabat wawancara atau
mengulik dari perjalanan sahabat Sunarto itu yang telah melakukan perjalanan jalan kaki dari Jakarta Barat menuju kota Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf, syukran wa tuntum bil khairi wal barakatuh wa najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.